sanawiyah di Indonesia, profesor di luar negeri bingung itu. Orang Indonesia di pesantren itu sanawiyah itu sudah hafal Imriti. Kelas 1 Aliyah Ibnu Malik sudah hafal semua. Sampai kelas 2 itu yang namanya Johorul Maktum itu sudah hafal. Tukutul Jubal Jawahirul Balagha, kitab-kitab ma'ani, kitab-kitab sastra sudah dibaca. Kitab Dawawi, Diwanul Mutanabbi, Diwanu Abi Ishaq, Diwanu Syafi'i. Semua sudah dibaca, ilmu istiqaq sudah ada. Di sana kaget Pak, orang India terbengong-bengong, orang Persia nggak bisa bicara Pak. Punya Majapahit Islam, punya Mataram Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Lampung Islam, Sultan Raden Intan Islam. Sultan Raden Intan ini saudara-saudara sekalian masih cucunya Ratu Darah Putih. Mbak Ratu Darah Putih itu adalah garwanya Sunan Gunung Jati, keluarga daripada Ratu Darah Putih yang ada di Lampung. Itu masih nisan saya, masih nisan kulo. Saudara-saudara sekalian, Indonesia sudah punya Karnate Islam, Sultan Baburo Islam. Indonesia sudah punya Sultan Bone Islam. Indonesia sudah punya Samudra Pasai Islam. Indonesia sudah punya sultan-sultan menyebar yang ada di Maluku Islam. Semuanya Islam. Sebab sejak abad ke-9, abad ke-13 sebelum Habib datang di Indonesia, Indonesia sudah kukuhnya peradaban dan kebesaran atas nama Islam. Jadi kalau ada oknum Habib yang mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak akan kenal agama Islam, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, ini adalah oknum Habib yang membodohi masyarakat kampung. Jangan percaya, karena Anda akan semakin bodoh. Lampung sungguh sangat luar biasa. Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan pesantren-pesantren itu, saya pernah keliling di Pakistan, melihat pesantren Pakistan. Di India saya 6 tahun. Di Syria saya lihat pesantren Syria. Di Libya, apalagi di Afghanistan, di Bangladesh, di Maghribi Maroko, di Mesir, sampai di daerah Sayyid itu yang agak gunung sana, dari Al-Azhar, dari Kairo agak jauh tuh. Waktu itu makin pes. Saudara-saudara sekalian, di Tunisia ada Universitas Az-Zaitun, di Maghribi ada Universitas Korowen, di Irak ada Universitas Saddam Hussein. Itu saudara-saudara sekalian. Saya sudah datang ke pesantren-pesantren. Itu saya katakan bahwa pesantren di Indonesia tidak kalah dengan mereka. Bahkan ada satu metode pengajaran nahwu shorof dan fikih usul fikih, Indonesia lebih unggul daripada mereka. Ini orang Indonesia harus tahu, rakyat Indonesia matanya harus melek. Jangan dibohongi terus. Makanya saya kadang-kadang agak sedikit marah kalau semua ada mengatakan, wah itu namanya pesantren Indonesia, itu pesantren kampung. Kampung dari mana? Kalau sebelum ada orang mengatakan begitu, suruh dekat sama saya mau tanya kampungan dari mana? Itu belajarnya ada Ajurumiyah, loh kalian tahu ya? Ada belajar Ajurumiyah, belajar Mutamimatul Ajuriyah, belajar nahwu shorof sampai alfiyah. Kalian tahu nggak di Inggris? Di Inggris, di Oxford University sudah ada fakultas bahasa Arab. Itu pada waktu itu pembukaannya tahun 1998 kalau nggak salah. Saya diundang dalam Grand Opening of Arabic Faculty in Oxford University. Begitu saya buka sampai di sana, ternyata subhanallah silabusnya, kurikulumnya persis pesantren yang ada di Lampung. Tidak ada bedanya. Kitab Ajurumiyah, kitab Nahwul Wadih, kitab Ad-Durusul Arabiyah, termasuk juga kitab Kawakibud Durriyah, termasuk kitab Ibnu Aqil, Ibnu Malik, kitab sorofnya juga sama. Bahkan pengajian kitab sorofnya lebih efektif kita daripada mereka. Bahkan S3-nya di sana, tingkat doktornya, PhD-nya, tingkat doktornya, S3-nya adalah tingkatannya adalah Imam Ibnu Aqil dengan Imam Ibnu Malik. Itu pun nazam Ibnu Maliknya tidak dihafalkan. S3 keluaran S3 Oxford, khatam Ibnu Aqil tapi tidak hafal alfiyah Ibnu Malik. Bayangkan di Lampung sudahlah Ibnu Aqil diaji berkali-kali, ditambah nazamnya hafal. Artinya kualitas pesantren kita lebih hebat, lebih unggul dari kualitas Universitas Oxford yang ada di Inggris masalah bahasa Arab. Saya ketemu dengan salah satu profesor bahasa Arab yang menurut saya biasa-biasa saja, Kiai. Kata orang ini pinter alim, biasa-biasa aja.
Kalau menerangkan tentang masalah apa, orang saya menjelaskan di depan saya itu menjelaskan apa? Tiba-tiba menjelaskan yang namanya i'rab dan alamat i'rab. Itu dikiranya i'rab dan alamat i'rab sudah luar biasa itu menurut dia. Begitu dia menjelasin, saya langsung mengungkapkan nazomnya, nazom imritiknya. Nggak usah pakai penjelasan, pakai kitab. Liraf ini hazomatun wabun alif kata kanunun tabitun lamun hadith. Faktom mufis bin mufradun ka ahmadu wajar itaksirin kaja al-am'akudu. Itu langsung Masya Allah. Aku betul-betul itu. Waduh. Padahal itu tingkat imritik, tingkat sanawiyah di Indonesia. Profesor di luar negeri bingung itu. Padahal itu tingkat imritik, tingkat sanawiyah di Indonesia. Profesor di luar negeri bingung itu. Saya bilang ini belum alfiahnya, belum kalamun al-abdu mufid kasakin, belum jauhatul nakmunnya, fasahatul mufradi ayat mufradi karena fudu horobatul mufid. Orang Indonesia di pesantren itu sanawiyah itu sudah hafal imritik. Kelas 1 Aliyah Ibnu Malik sudah hafal semua. Sampai kelas 2 itu yang namanya Jauharul Nakhl itu sudah hafal. Tuqutul Jumal, Jawahirul Balaghah, kitab-kitab ma'ani, kitab-kitab sastra sudah dibaca. Kitab Dawawi, Diwanul Mutanabbi, Diwanul Abi Ishaq, Diwanul Syafi'i. Semua sudah dibaca, ilmu istiqaq sudah ada. Di sana kaget Pak, orang India terbengong-bengong, orang Persia nggak bisa bicara Pak. Ente nih pikirannya orang Indonesia nggak ngerti nahwu sorof. Akhirnya alhamdulillah saya juga waktu di luar banyak punya murid dari luar negeri, bahkan dari orang Arabnya sendiri. Jadi orang Arabnya ngaji sama saya ngaji nahwu sorof. Masa orang Arab ngaji nahwu sorof sama saya, gimana itu urusannya? Tapi masalah ilmu artinya apa? Indonesia itu sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ini fakta sejarah. Saudara-saudara sekalian, apalagi sekarang sudah diusut masalah yang berkaitan dengan ba'al habaib, fakta sejarah, data-data sejarah, fakta ilmu dan teknologi yang tidak bisa dibantah dengan logika, yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia, yang tidak bisa dibantah dengan ilmu dan teknologi manusia, bahwa mereka semua bukan cucunya Rasulullah. Kalau kalian mengatakan Habib cucunya Rasulullah, dosa besar kalian. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, man idda'a ila ghairi abihi fal jannatu haramun alaih. Barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan bapaknya, maka surga haram bagi dia. Orang yang mengaku bukan bapaknya, saya ini adalah anaknya Gus Dur, padahal bukan anaknya Gus Dur, maka surga haram bagi dia. Itu kata Rasulullah. Itu kepada Gus Dur, apalagi kepada Rasulullah. Maka disana orang-orang yang masih terframing, dibodohi dengan mengatakan cucunya Rasulullah, mereka akan diharamkan masuk surga oleh Rasulullah. Karena sampai detik ini belum terbukti dan tidak terbukti bahwa habaib itu cucunya Rasulullah. Ya, ngomong Indonesia tak bisanya mau keblok. Baru keblok yang ramai apa-apa. Kita eksklusif dijaluki duit marang Habibnya dipaksa-paksa ya terima bae. Nganti toko mobilnya tidak kabur, nganti ana sing ratusan juta yang meneng bae. Tadi sampai mau mampu mau keblok tok mampu sampai. Selainnya keblok orang mampu, wis keblok wis sing banter wong mampu iku wis. Mungkin apa badan? Dasmu. Poros seterusnya Bang. Saya mau cerita. Ini konsep tes DNA itu sudah terbukti, baik dari luar negeri yang ada di Mesir, yang ada di Hijaz Madinah, yang ada di Syria, yang ada di Pakistan, termasuk yang ada di Yamannya sendiri. Mereka sudah menyatakan ba'alwi habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Di Timur Tengah, di Mesir, di Irak sudah selesai dari dulu yang namanya habaib ba'alwi bukan cucunya Rasulullah. Di Indonesia sudah selesai. Makanya orang Arab bingung kenapa di Indonesia ribut, di sini mau udah selesai. Kata saya orang Indonesia orangnya wangkot-wangkot, rewel-rewel gitu. Mau bisa keblok baik petakilannya luar biasa, paling bisa keblok tok. Sudah selesai, kenapa dipermasalahkan? Orang Indonesia keadaan seperti itu, mau diperbudak oleh orang lain, mau direndahkan oleh orang lain, mau jadi budaknya orang lain, mau jadi comotnya orang lain. Sejarah leluhurnya dibelok-belokkan, dikabul-kabulkan demi untuk mencintai ba'al dan habaib. Akhirnya kalian semakin dalam dalam kesesatan. Habaib, ba'al,
bukan cucunya Rasulullah karena DNA-nya tidak sama. Kalau kalian tidak mau percaya sama hasil tes DNA uji laboratorium, kalian tidak usah percaya sama golongan darah kalian. Kalian kalau mau berangkat haji mesti dites darah, ada O, ada A, ada B. Kalau seumpama penyakitnya lambung, kamu dorongnya apa? Darah O. Darahnya O, untuk darah O obat lambungnya ini. Kalau untuk darah A dan AB obat lambungnya ini, untuk AB obat lambung ini. Nggak boleh salah. Kalau kita sebagai darah O minum obat lambungnya orang yang darah A bisa iritasi, kontraproduktif akhirnya. Akhirnya kita bisa pingsan. Kenapa? Sebab darahnya tidak sama, kontradiksi. Maka dari itu darah O ini adalah teknologi yang real yang tidak bisa dibantah dengan logika dan akal manusia, termasuk tes DNA. Yang namanya orang itu kalau periksa darah 2 jam sudah kena, tapi tes DNA tidak cukup 10 hari, 15 hari, ada yang sampai 1 bulan baru jelas. Itu artinya tes DNA lebih teliti, lebih detail daripada sekedar tes darah. Ini adalah teknologi yang tidak bisa dibantah dengan akal manusia, tidak bisa dibantah dengan logika manusia, tidak bisa dibantah dengan ilmu manusia kecuali orang-orang bodoh. Kalau kalian tidak mau menerima teknologi, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mesin, atau nggak pakai mobil. Kalian mau jalan-jalan ke Jakarta pakai kuda aja. Kalian tidak usah pakai HP. Wis mangko ulek-ulek menelpon sampean, remak-remak kuping. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya.
Bikinlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita.